Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil penelitian atau job desk kami tentang pengaruh pemanfaatan beasiswa terhadap pelajar. Di sini tertera nama kelompok kami, ada Daryana, ada saya sendiri, Herul Amin, Robi Noviandri, Ahmad Syabuddin, dan Salva. Nanti di video nanti akan berkemungkinan ada suara yang lain karena kebisingan jalan atau sebagainya. Baik, langsung ke materi yang latar belakang. Untuk menghindari peluang mahasiswa mengundurkan diri dari proses tadi, langkah strategis yang tepat adalah memberi bantuan biaya pendidikan berupa pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau penelitian mahasiswa, tapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi dalam alasan ekonomi. Ke slide selanjutnya. Rumusan masalah. Kurang tepatnya pemanfaatan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa. Jadi beasiswa ini harus diberikan pada mahasiswa yang benar-benar semangat dalam menjalankan sekolah ataupun kuliah, yang nanti menjadi kestabilan dalam nilai ataupun sebagainya. Yang kedua, sulit akses informasi kepada masyarakat yang kurang mampu. Informasi ini didapatkan seharusnya mampu untuk ke segala penjuru, yang dari pelosok ataupun yang lain sebagainya gitu ya. Untuk pengaksesan itu diwajibkan untuk mampu tahu gitu gimana aksesnya atau gimana channel-channelnya gitu. Jadi nanti akan menjadi hal penting dalam pemberian akses kepada masyarakat yang kurang mampu juga. Selanjutnya akan dibacakan oleh Robi. Ya, dan ini tujuan beasiswa. Tujuan beasiswa yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi bagi individu dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Yang kedua, mendorong prestasi akademik dan pengembangan bakat pada mahasiswa berprestasi. Dan yang ketiga, memfasilitasi inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama bagi individu bagi beragam latar belakang. Dan selanjutnya, next. Dan ini proses penerimaan beasiswa, yaitu proses pertama pendaftaran. Calon penerima beasiswa melakukan pendaftaran baik secara online maupun offline. Lalu proses yang kedua yaitu menyiapkan dokumen. Calon penerima beasiswa harus menyiapkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan. Proses ketiga yaitu tahap seleksi. Calon penerima beasiswa melakukan seleksi yaitu seperti ujian, wawancara, atau yang lainnya. Proses keempat yaitu pengumuman hasil. Penyedia beasiswa mengumumkan hasil seleksi baik melalui email atau media publik lainnya. Jadi, jadi selanjutnya yaitu tentang Canvas Value Proposition. Untuk pertama yaitu ada produk service, yaitu kita akan membahas sebuah program tentang beasiswa. Lalu selanjutnya yaitu gain creator, yaitu pendidikan tanpa beban keuangan. Lalu selanjutnya dukungan penuh untuk kesuksesan akademis. Yang ketiga yaitu jalur karir yang terbuka luas. Lalu pen relievers,
yang mencakup dana beasiswa, mentorship, dan tutoring, serta koneksi dengan industri. Lalu untuk Gains, yaitu mencakup akses ke pendidikan berkualitas, jaringan dan relasi, dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Lalu selanjutnya yaitu PENS, yaitu pembebasan beban keuangan, dukungan akademis, dan akses ke peluang karir. Dan yang terakhir yaitu Customer Jobs. Yang pertama yaitu biaya pendidikan yang mahal, lalu tidak adanya program beasiswa, dan tidak meratanya jenjang pendidikan. Dan berikut adalah pemanfaatan beasiswa. Jadi semisal suatu mahasiswa mendapatkan beasiswa 100%, adalah berikut pembagiannya. Untuk 34% yaitu mencakup ke dana transport, seragam, dan juga lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu untuk 41% yaitu buku-buku sumber buat pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu untuk sisanya 25% yaitu alat tulis dan juga alat praktek untuk perkuliahan ataupun proses pembelajaran. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjut oleh Salva. Nah, di sini ada contoh beasiswa dari kampus kita, yaitu kampus Horizon. Eh, Di kampus Horizon terdapat beasiswa, ada Sahabat Horizon, beasiswa Subianto, beasiswa Bang Amalat Scholarship, beasiswa Andro, beasiswa Karawang Cerdas, dan beasiswa masih banyak lagi beasiswa yang dapat kita akses. Asalkan kita tahu referensi atau channel mendaftar untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, untuk selanjutnya metode penelitian. Nah, di sini ada metode penelitian yang kita gunakan. Pertama, survei. Survei dalam dilakukan untuk mengumpulkan data dari responden. Untuk survei ini kita menggunakan Google Form yang kemarin kita share kepada mahasiswa-mahasiswa, terus mereka isi dan dapat hasil survei dari mahasiswa-mahasiswa tersebut. Untuk selanjutnya, studi kasus. Metode ini melibatkan penelitian mendalam tentang beberapa program mahasiswa. Penelitian ini kita lakukan di kampus kita sendiri, yaitu kampus Horizon, dan wawancara. Nah, sedikitnya kita menanyakan beberapa hal kepada penerima beasiswa. Jadi kita sedikit mewawancarai orang yang mendapatkan beasiswa lah. Terus analisis dan dokumen. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang proses seleksi desain program. Nah, untuk selanjutnya, Ahmad bisa lanjut. Untuk selanjutnya, kesimpulan, program beasiswa telah membuktikan diri sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung aksesibilitas pendidikan tinggi bagi individu dari berbagai latar belakang. Dengan menyediakannya bantuan finansial dan non-finansial, program beasiswa mampu merangsang prestasi akademik, meningkatkan keberagaman di institusi pendidikan tertinggi, sehingga membuka ruang bagi pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Terima kasih, cukup dari saya. Dikembalikan kepada moderator, silahkan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Mungkin nanti akan ada suara bising jalan motor atau yang lain sebagainya, itu di luar kendala kami. Kurang lebihnya kita minta maaf, ataupun ada tutur kata yang salah dalam proses pembuatan video ataupun ya penyampaian materinya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Aduh.